Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa, 2 anggota DPRD Maluku Tengah nyaris bangku hantam di ruang rapat. Ya, selain itu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo akhirnya ditahan dalam kasus penistaan agama. Selengkapnya dalam Kilas Berita Nasional berikut ini. Mobil minibus ini terus menambah kecepatannya. Sementara di belakangnya mobil polisi dengan sirenenya terus menempelnya dengan ketat. Minibus yang dikejar mobil dinas polisi dan sempat terekam video amatir ini sepertinya bukan sembarangan pemiliknya. Huruf RFH yang tertera di belakang angka pada plat nomornya menandakan kalau mobil ini biasanya milik orang penting. Kejar-kejaran antara mobil polisi dengan mobil dengan plat khusus B1909 RFH pada Jumat siang berlangsung dari Jelambar Angke. Sebelum polisi menghentikan minibus di gerbang tol Bintara Cakung, Jakarta Timur, minibus itu menabrak polisi bernama Bribtu Ginsa yang coba menghentikannya di tol dalam kota lantaran minibus itu menggunakan strobo. Muhammad Kudus Tehuwayo langsung tarik mikrofon dari mejanya hingga kabelnya putus dan langsung melemparnya. Mikrofon yang dilempar anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional memang jauh dari sasarannya Marsudi Labahawa yang juga anggota DPRD tapi dari fraksi Keadilan Sejahtera. Muhammad Kudus Tehuwayo tidak sendirian. Pria bersafari putih yang juga tersulut emosinya bergegas menghampiri dan membentak Marsudi Labahawa. Sementara di seberangnya beberapa orang masih terus memegangi Muhammad Kudus Tehuwayo yang masih terbekap emosi. Kericuan di ruang rapat paripurna DPRD Maluku Tengah berawal saat Muhammad Kudus Tehuwayo, anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional Maluku Tengah, menolak laporan Bupati Maluku Tengah. Marsudin Labahawa, anggota DPRD dari fraksi PKS yang coba menenangkannya malah jadi sasaran. Alhasil, adu mulut antara sesama anggota DPR pun pecah, bahkan hingga nyaris adu jotos. Setelah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Roy Suryo, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Roy Suryo dalam kasus penistaan agama. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Julpan dalam jumpa pers di markas Polda Metro Jaya menjelaskan, sebelum menetapkan tersangka pada mantan Menteri Olahraga itu, tim Dokes Polda Metro Jaya memeriksa Roy Suryo dan hasilnya Roy Suryo sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan kondisi kesehatan Roy Suryo, penyidik Polda Metro Jaya melanjutkan pemeriksaan terkait kasus ujaran kebencian yang sebelumnya sudah dilakukan. Bertolak dari hasil pemeriksaan tambahan itu, mulai Jumat malam 5 Agustus 2022, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Sebelumnya, Roy Suryo dilaporkan oleh orang bernama Kurniawan Santoso yang isinya mengenai ujaran kebencian lantaran mengunggah foto stupa Candi Borobudur yang disunting menjadi mirip Presiden Joko Widodo. Demikian laporan tim liputan Antv.